rasakan, saya sebagai pengurus banyak sekali yang menurunkan aspirasinya ke RW8. Bahkan selama ini saya itu ketemu sekarang. Iya. Dari sejak tahun 2014 ketemu sekarang. Itulah Pak Haji Danu, yang mana dia tidak pernah menjanjikan tapi selalu ada. Jadi selalu turun aspirasi. Kita optimalkan lagi untuk berbenah lagi di rumah kedua kita, mudah-mudahan akan menjadi lebih nyaman lagi. Harapannya gedung ini menjadi milik kita bersama, miliknya warga Ciamis Barat. Kami berupaya bagaimana memberikan suatu kenyamanan bagi warga dan kita semua ketika masuk dan datang ke kantor ini, memberikan satu tempat yang seakan-akan di rumah sendiri, kan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini konsep ini ingin kita sampaikan. Kemudian dari pintu yang lain juga Banprop tidak ada perubahan, sudah 130 juta di tahun ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat sehat walafiat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tentunya bagi kita semua yang semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kepala Desa, Pak Kades datang yang sangat luar biasa. Alhamdulillah jujur merinding lah bagi saya ya. Beliau sampaikan gagasan visi misi 2016 terkait dengan kondisi-kondisi di pemerintahan, khususnya di DPRD Kabupaten Karawang. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya di DPRD itu ditugaskan oleh partai itu di Komisi 1 ya, wakil ketua Komisi 1 itu di bidang pemerintahan ya. Ini bidang pemerintahan. Mitra di pemerintahan di Komisi 1. Di Komisi 1 saya pun anggota di Badan Anggaran ya, hampir 18 tahun saya tidak tergeserkan ya, berada di Badan Anggaran. Jadi terus itu ya. Jadi langkah-langkahnya, upaya-upayanya ya cerita nyari duit, ya cerita dengan program itu Pak Kades ya. Hanya ceritanya di situ. Kadang-kadang orang Pemda kesal Kak Haji Danu
ya, kadang-kadang ngarietkeun, nyapekeun, ya. Kenapa? Ya, saya hanya berupaya bagaimana Kabupaten Karawang ini maju. Sama halnya majunya ini yang sudah dicontoh oleh Jomin Barat. Tadi logika saya, Kabupaten Karawang ini bisa membangun kalau ada uang. Kemudian dalam sisi perekonomian macam-macam ekonomi. Ada ekonomi ini di pertanian, ada ekonomi di perdagangan, ada ekonomi juga yang lain. Kami saat ini mengelola yang tadinya 5 ekor sapi menjadi 7 ekor, kemudian domba kita punya 35 ekor domba, alhamdulillah berjalan. Dan di tahun ini juga kami menghidupkan kembali BUMDes, salah satunya di tahap 1 dana desa kita anggarkan untuk mengawali pembangunan pengembangan dari badan usaha milik desa ini. Kami berupaya. Saya wakil atau RW dari 06 untuk kebetulan tetangganya Pak Lurah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan yang telah memberikan motivasi atau dukungan kepada kepala desa kami, karena ini suatu kebanggaan bagi kami. Seorang kepala desa bisa bergandingan tangan dengan Dewan, mungkin akan semakin gampang untuk menyampaikan aspirasi. Ini salah satunya. Kita sudah lainnya mati ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang telah membangun di desa kami. Dan ini juga kami kebetulan ada titipan dari Bapak Ustadz Ujang, kebetulan titip salam. Kenapa? Jadi biasa Pak area ikan kolong datang masuk menta gitu. Jadi ingin menyampaikan amanat dari Bapak DKM, Bapak Ustadz Ujang itu untuk kalau ada reses di Pak Haji Danu, ini bawa katanya proposal. Jadi beliau akan mengadakan Isra Milad pada tanggal 12 nanti di Mushola Kawat, kebetulan di samping rumah Pak Lurah gitu Pak. Itu salah satunya. Dan kemudian kami selaku penggerak UMKM di rumah Pak Danu dan mendengarkan komunikasi sharing yang luar biasa. Maka hari ini terwujud, itu alhamdulillah ya. Saya ikut Pak waktu itu, alhamdulillah. Nah, saya juga kasih dari ke Pak Haji Danu, dan begitu ramahnya Pak Haji Danu itu luar biasa. Maka jabatan beliau 18 tahun itu yang luar biasa, karena mungkin kejujuran. Maka saya mohon turunkanlah ke anak-anak saya ini atau kepala desa kami agar mereka bisa mengikuti jejak Bapak dengan kejujuran dan dengan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukti dulu, Bang. Saya Bu. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparan yang sudah diberikan, dan tadi mengenai jalan Wirawamas ya. Segitu aja Pak. Terima kasih. Saya Pak Ridwan, Ketua RW 8 di Rawamas, Pak Haji. Semoga Pak Haji Danu sehat walafiat. Yang selama ini memang yang kita rasakan, saya sebagai pengurus banyak sekali yang menurunkan aspirasinya ke RW 8. Bahkan selama ini saya itu ketemu sekarang. Iya. Dari sejak tahun 2014 ketemu sekarang. Itulah Pak Haji Danu, yang mana dia tidak pernah menjanjikan tapi selalu ada. Jadi selalu turun aspirasi itu. Sehingga saya juga yang kemarin yang sebetulnya akhir tahun itu mungkin di anggota dewan yang lain itu tidak pernah ada yang keluar aspirasi itu, tapi beliau Pak Haji Danu bisa mengeluarkan. Itu yang kita rasakan sudah pernah 2 kali di akhir tahun itu. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Pak Haji, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Ya syukur-syukur tahun 2004 ikut lagi Pak Haji, supaya jalan di RW 08 itu tuntas. Karena
sekarang itu masih ada sekitar 1.140 meteran. Itu yang belum, yang apa dikatakan tadi Bu Yutri, total semuanya 1.140. Bahkan kemarin akhir tahun udah dikurangi 200 berapa itu Pak ya? Nah itu mungkin seperti itu Pak Haji Danu. Saya sangat berterima kasih atas nama RW 08 di Pondok Rawamas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini sih kayak wow. Besok ngobrol di rumah aja kali. Kayak wow, kayak wow. Belum pernah ketemu gitu, tapi mendengar ceritanya gitu kayaknya apa ya, bagus lah gitu ya. Gini Pak, saya mau menyampaikan kami di RT 06 sekarang lagi membangun sarana olahraga untuk pemuda, yaitu berupa lapangan bola voli. Untuk saat ini kami baru taraf pembangunan tapi belum selesai. Mungkin Bapak ada agenda atau anggaran bisa ini apa menyelesaikan gitulah bahasanya ya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wilujeng Sumping ke Pak Haji Danu. Semoga berbahagia selalu bersama keluarga. Maksud dan tujuan saya berbicara di sini adalah untuk melanjutkan dan menambah penyerapan aspirasi dari Bapak. Alhamdulillah sudah banyak di Gang Sawo, pemandangan rumah udah diserap digunakan juga. Tapi kami masih perlu banyak Pak, terutama untuk menyambung program DD dari desa. Alhamdulillah sudah diplot ya Pak ya, diplot. Kalau bisa sekaligus Pak dirampungkan aja, disambung oleh program dari Dewan gitu. Yang udah di itu kan 180 jalan Pak, jalan rapat beton Kaisau 180 ya nggak salah ya, masih kekurangan kalau nggak salah 360 kurang lebih 70 meter lagi. Kalau bisa mah sekaligus disambung oleh aspirasi Dewan, gimana bisa atau tidak Pak? Jadi Gang Sawo 70 mah nanggung dari pribadi biasanya. Pindahin dari mana kayak Sawo aja gitu. Ya mudah-mudahan dari mana aja lah, entah dari Bapak atau dari aspirasi Dewan. Dan juga begini Pak, ada tambahan. Semua sudah disinggung masalah pembudidayaan lele dan dodol Cina. Emang dulu alhamdulillah dodol Cina sama pembudidaya lele di Gang Sawo ramai ada lah gitu ya. Sekarang kami akan dihidupkan kembali, terutama budidaya ikan lele dan ikan yang lainnya lah. Memang sehubungan dengan penyempitan lahan Pak, kami ingin intensifikasi lah, dengan lahan yang sedikit bisa lagi digunakan gitu. Kalau di program sekarang kan ada bioblok ya kalau nggak salah, dengan lahan yang begitu luas tapi dapat digunakan semaksimal mungkin. Kira-kira Bapak dapat membantunya untuk terutama masyarakat Jomin gitu. Ya utama lagi ya masyarakat kami RT 03 itu makasih. Hubungan dengan ya masalah keilmuan mungkin sudah ada, bukannya kita itu sudah ada di kita gitu, masalah budidaya lele. Mungkin segitu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ibu Yutri. Bu Yutri di Perum Rawamas ya, sama dengan Pak Iwan ya, sama ya. Ya alhamdulillah ya, mohon maaf saya jarang silaturahmi gitu. Saya jarang jujur. Jangankan yang jauh ya, yang dekat aja Gang Sawo udah lewat-lewat hampir tiap hari ini dilewatin, belum masuk kan itu ya ke Gang Sawo, kemudian ya di putaran inilah. Jadi kalau yang jauh memang kelihatan ya. Yang dekat ini sering kelewat, tapi insya Allah bukan berarti dilupakan nggak Pak Kades ya, karena secara
pribadi saya juga dekat dengan beliau, dengan Pak Kades ini sering-sering ya, dengan informasi kita lewat by phone atau WA kan itu ya. Itu yang dilakukan Ibu Yutri. Nah kalau Pak Iwan tadi ya cerita baru ketemu hari ini ya, kalau nama insya Allah lah, kalau nama mungkin tidak asing ya, tidak asing. Jadi cerita di Dewan karena saya paling lama Bu di Dewan. Kemudian kalau di Kota Baru ya juga dulu pernah ngajar juga 11 tahun saya ngajar di Sanawiyah, di Aliyah Babakan ngajar. Jadi sebenarnya banyak murid-murid saya yang sudah berhasil ya. Kemudian mereka baik itu di pasca sarjana atau di doktor sudah banyak. Alhamdulillah. Saya meninggalkan al-ahliyah dalam arti mengajar, bukan meninggalkan artinya tidak pernah komunikasi, hanya ngajar saja. Karena waktu Pak Kades ya, waktu, bukan tidak mau mengajar, bukan tidak mau berbagi ilmu, bukan Bu. Ya, sebenarnya senang, ya senang. Jadi ngajar itu banyak inspirasi Pak, gitu. Ya, banyak inspirasi. Cuma kalau kecapean ngajar, capeknya itu beda dengan capek yang bekerja fisik dengan capek ngajar. Kadang-kadang kalau capek ngajar nggak bisa tidur, gitu. Kadang-kadang nggak bisa tidur, jadi lelah, gitu. Sehingga ini harus berbagi waktu. Ya, kalau capek fisik ya udah paling juga cari tukang mijit tapi laki-laki ya, bukan perempuan kan, gitu ya. Itu bisa tidur, tapi kalau capek fisik ini ngajar itu agak berbeda. Alhamdulillah Bu ya. Salam buat warga di RT RW Ibu ya, sama Pak Ridwan juga ya. Salam, tadi informasi masih ada 1040 ya meter, berarti kurang lebih 1 kiloan ya. Mangga saya kembalikan itu ke Bapak dan Ibu, mau mengusulkan atau tidak, kan itu. Ini slotnya sudah saya buka. Slot ini dibuka sampai tanggal 5 Maret ya Pak Kades. Sampai tanggal 5 Maret ini usulan dari Bapak Ibu semua, mangga. Gitu. Jadi saya itu kan tergantung dari Bapak-bapak dan Ibu yang mau mengusulkan. Mumpung masih ada waktu, tadi sudah dibuka, ada rumah layak huni, ada infrastruktur jalan atau yang lain, mangga. Kan itu untuk diusulkan di dalam pembangunan nanti 2024 ya. Tapi kalau misalnya ini ada anggaran tahun 2023 sama Pak Ridwan, ini di akhir tahun mungkin juga nanti ini akan kita bantu di situ. Kalau ada anggarannya, kalau tidak ada nanti slotnya tahun 2024. Saya tidak janji, tapi kalau misalnya anggaran itu dihitungannya saya seperti itu. Insya Allah saya tidak akan meninggalkan pembangunan Jomin Timur ya, Kota Baru lah. Alhamdulillah kalau dihitung-hitung Kota Baru itu tidak pernah kurang dari 2,5 sampai 3 miliar Pak setiap tahun, bahkan lebih, yang tersebar di Wansi Mekar, di Sarimulya, Jomin Barat, Jomin Timur ya, semua desa lah, kecuali Pucung. Kalau Pucung jarang mengusulkan. Cikampek Utara gitu ya. Nah karena Pucung ini kalau dilihat dari lingkungan juga sudah jarang yang harus dibangun ya, di pemukiman kemudian jalan utama kan itu udah jarang. Nah, jadi mangga nanti Ibu ya tinggal ngobrol sama Pak Ridwan ya, nanti dengan Pak Kades caranya seperti apa, mangga itu di KRT-an berapa. Kalau RW-nya tadi saya sudah tahu, RW-nya sudah tahu sama tadi ya, RW 08 ya, kalau Ibu di 01-nya ya, itu tinggal nanti ngobrol sama Bapak lah. Kalau lapangan tenis masih ada nggak di sana Pak? Masih ada tenis meja ya. Dulu ngasih lapangan tenis meja. Ya kalau saya nggak bisa main tenis meja. Kalau ngopi di atas meja bisa sama Pak Kades. Kemudian juga
tadi nih Pak Dusun ya, Pak Wakil, ya, Wakil. Ini proposal sudah saya terima, sudah dicoret juga ini, mau dikembaliin ini takut dikomplain Pak. Nih udah dicoret ini, mau dikembaliin ini takut itu. Tenang Pak. Jadi nanti kan dekat Pak Kades ya, nanti saya silaturahmi juga sama di Al Barokah ya, sama di mana, di Ar-Rahman, nanti silaturahmi sekalian. Saya mau keliling. Ini acaranya hari Sabtu ya, hari Minggu ya, hari Minggu, jadi malam Senin ya, malam Senin nggak apa-apa, nanti saya silaturahmi. Kalau tidak ada jadwal lain sekarang rencana Pak Kades saya mau keliling, cuma ada jadwal selepas ini saya harus ke tempat yang lain. Tapi insya Allah apakah nanti ngundang Pak Dusun ya, atau juga ngundang Ibu, atau saya datang ke Al Barokah nggak apa-apa, nanti saya bawa alat itu ya, bukan uangnya nih tapi alatnya aja ya. Rebana kan ya, rebana ya, nah, rebana jangan yang mahal-mahal lah, jangan mahal-mahal, rebana aja itu ya, rebana nggak apa-apa itu ya. Kang Solihin ya, Kang Solihin harus semangat ya, pokoknya Kang Solihin harus konsisten. Lamun rek usaha dodol lah, ulahnya nyabang hayang lele ongko, dodol ongko, engke dodol hente nyampe lele pararaeh kan itu ya. Satu aja dulu ya, kalau cerita misalnya ini mau dodol ya, saya akan pikirkan. Jadi dodol itu ya tinggal meren bahan ya Pak Kades ya, tinggal bahan, kemasan, kemudian alat kan itu ya. Nah itu dulu lah, itu dulu sok nanti. Artinya kita target ini kita berapa kilo dulu gitu bahannya Kang Solihin ya, itu nggak tenang ayah Pak Kades sih ayah Bumdes ya. Jadi serius dulu nih Kang Solihin, nanti dikasih modal sama Pak Kades sama saya, nanti Kang Solihin tidur lagi ya. Jadi nanti Kang Solihin ini hidupkan kembali nanti ya, khas Babakan Majah khususnya itu dodol gitu ya. Nah itu silahkan nanti, insya Allah ini akan menjadi satu ikon. Tadi sudah diceritakan, ini benar Pak, saya baru dengar gitu ya, ini sudah ada sapi, ada domba kan, kemudian di Bumdesnya ini sudah tadi Pak Kades, jamur tiram ya. Nah ini kaitan dengan UMKM ini kan nanti kita bisa kerjasama ini dengan toko modern Pak, dengan Alfamart, Indomaret, jamur tiram ini kan bisa di crispy ya, bisa juga yang lain, atau misalnya ini bisa kita pasok juga ke rumah makan, sangat gampang ya, tinggal nanti kemampuannya, SDM-nya, yang penting ini mau lah berusaha, intinya itu. Kang Solihin mangga nanti ya Kang, ini harus nyoba dulu ya, artinya nyoba dulu itu kita jangan banyak-banyak, jadi kita harus sesuai target dulu nih. Oh ini berapa kilo gitu ya Kang, nantilah ngobrol, mangga siap, nanti saya bantu ya, nanti saya bantu. Yang penting ada keseriusan untuk ini mau berusaha. Kaitan infrastruktur jalan ini, kalau yang ada di Gang Sawo itu kecil Pak Kades ya, kecil ya. Lebih baik ini sharing. Pak Kades punya program Pak, biar yang nanti bisa dikerjakan melalui aspirasi. Nah sharingnya di situ. Pak Kades punya program yang mungkin ini perlu pembiayaan besar, itu diserahkan ke saya gitu Bu. Nanti Pak Kades menyelesaikan yang ada di lingkungan, itu aja sharingnya ya. Jadi nanti kita sama-sama bisa ngebangun. Saya menyelesaikan tugas saya untuk membangun masyarakat, nanti Pak Kades pun sama. Beberapa aspek pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya juga menjadi prioritas. Dan diantaranya aspek kesehatan
ini juga menjadi aspek prioritas kami, ya kan, dengan adanya Puskesmas yang sekarang, pusat kesehatan sosial, insya Allah teman-teman sudah mulai fokus armada. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Watal kau nabi haida kalau tubuh wa inna nasallu wa salamatan bidin wa afiatan bijasad wa jadatan fi umri mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min as-solihin Rabbana hab lana Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.